Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Depok. Saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi pengertian akuntansi adalah sistem atau proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Jadi dalam akuntansi ini kita melakukan pencatatan, pengumpulan data, penganalisis, meringkas, dan pada akhirnya itu kita buat menjadi suatu laporan keuangan. Yang selanjutnya ada manfaat akuntansi. Yang satu, mengetahui kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan ini menunjukkan kinerja perusahaan dalam sisi operasional. Dan akuntansi juga nih kita jadi tahu keuangan di perusahaan itu lagi baik atau enggak. Selain itu juga kita juga mengetahui total aset perusahaan, total modal perusahaan, dan juga utang-utang perusahaan ini dari akuntansi keuangan. Yang kedua itu alat pengendali keuangan. Ketika kita mencatat pengeluaran kita menjadi tahu bagaimana yang menjadi prioritas atau bukan. Nah, selain itu juga kita juga mengetahui pengeluaran kita di bulan kemarin itu sebanyak berapa. Ini juga dalam perusahaan sangat penting dilakukan agar ada bahan evaluasi untuk mengambil keputusan selanjutnya. Apakah kita akan mengurangi modal untuk produksi selanjutnya atau bahkan menambah. Yang ketiga itu memberi informasi kepada pihak internal dan eksternal. Nah, pihak internal perusahaan ini ada pemilik perusahaan, manajemen, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal ada investor, kreditur, dan pemerintah atau orang pajak lah. Yang keempat ini bahan evaluasi perusahaan. Bahan evaluasi perusahaan ini kita melakukan evaluasi terhadap perusahaan dalam jangka waktu setahun biasanya. Nah, apakah sudah tepat langkah yang diambil atau ada yang harus diperbaiki untuk setahun ke depan. Oke. Selain itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan atau laporan ini bisa menjadi bukti validasi untuk memantau keadaan perusahaan. Selain itu laporan keuangan bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengatur strategis dan mencari langkah-langkah selanjutnya. Pemakai laporan keuangan adalah pihak internal dan pihak eksternal. Nah, itu tadi pihak yang memakai laporan keuangan ini ada pihak internal dan pihak eksternal. Kita jelasin dari pihak internal terlebih dahulu. Pihak internal, satu, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini dia menggunakan laporan keuangan ini ya buat ngelakuin ngambil keputusan apa yang akan dilakukan pada perusahaannya. Jadi kita bisa lihat di laporan keuangannya ini posisinya keuangannya lagi baik atau enggak perusahaan ini ya. Kalau perusahaannya lagi baik, jadi kita meningkatkan produktivitas di suatu produk. Kalau lagi nggak baik-baik aja ya kita lakukan evaluasi apa nih harus kita perbaiki agar kondisi keuangan di perusahaan kita ini membaik. Yang kedua itu manajemen. Nah, manajer ini berfungsi menggunakan laporan keuangan ya sama aja kayak pemilik perusahaan tadi, karena kan manajer ini tugasnya juga memanage atau mengatur perusahaan. Yang ketiga karyawan. Laporan keuangan yang dipakai karyawan ini sebagai motivasi agar para karyawan ini mereka tetap semangat. Jadi kalau tahu nih perusahaan ini lagi untung, jadi karyawan nih mereka tahu kalau perusahaan untung nih kita bakal dapat bonus. Nah, jadi kan motivasi tuh biar para karyawan ini nggak malas-malasan kerjanya, mereka tetap semangat. Nah, seperti itu. Kalau dari pihak eksternal yang pertama investor. Nah, investor ini kan dia nyari perusahaan buat dia kasih modal ke perusahaannya, dan kita ini sebagai investor ya harus pinter-pinter lah pilih perusahaan. Nah, maka dari itu kita sebagai investor bisa lihat laporan keuangannya dulu di perusahaan itu. Misalnya laporan keuangan perusahaannya itu bagus atau baik, stabil. Nah, kita boleh tuh kita taruh modal kita atau investasi modal kita di perusahaan tersebut. Kalau laporan keuangannya jelek ya sebaiknya janganlah. Yang kedua itu kreditor. Kreditor ini bisa dibilang pemberi pinjaman atau bank. Nah, ketika suatu perusahaan pengen minjem uang ke bank, maka bank ini juga dia akan melihat laporan keuangannya dulu di si perusahaan. Apakah perusahaan ini laporan keuangannya baik atau enggak? Nah, fungsinya ini agar orang bank ini tahu kalau perusahaan ini kondisi keuangannya baik ya kita kasih pinjam, berarti perusahaan ini bisa bayar dalam waktu yang
singkat atau waktu yang lama. Nah, kalau perusahaannya kondisi keuangannya jelek, ya berarti orang-orang bank berhak dong dia nggak ngasih pinjaman ke perusahaan, karena kan takut juga perusahaan ini nggak kuat bayar. Yang ketiga, pemerintah atau pajak. Ya, pemerintah pajak ini juga sangat perlu laporan keuangan ini. Kenapa? Karena mereka juga kan ketika perusahaannya berkembang menjadi besar, otomatis kan dipajakin oleh pemerintah. Nah, pajaknya ini berfungsi untuk pembangunan di sektor pendidikan, di sektor kesehatan dan lain sebagainya. Intinya pajak ini digunakan pemerintah untuk pembangunan di Indonesia. Nah, kalau dilihat dulu perusahaan ini laporan keuangannya gimana nih. Misalnya laporan keuangannya bagus, ya berarti pajaknya juga pasti tinggi dong, nggak mungkin pajaknya itu rendah. Oke, mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Jadi laporan keuangan ini memang sebagai sumber informasi yang sangat penting bagi kita maupun bagi orang lain. Kenapa? Karena kita sebagai pihak internal, ya kita mengetahui lah apa ya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan pada perusahaan kita. Sebagai pihak eksternal juga mereka sebagai untuk melakukan tujuan selanjutnya gimana nih kalau kita ada yang mau pinjam uang ke bank atau gimana. Nah, jadi orang bank juga nggak salah ngambil langkah lah. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.